Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini, apa saja yang menjadi berita terupdate, dan semoga berita yang akan disajikan ini bisa mengedukasi kalian semua, menambah-tambahkan informasi, dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita akan segera bahas videonya. Part 3, intoleran merusak citra Islam agama gue. Lo tanya kenapa gue orang Islam, kenapa gue peduli? Ya itu gue jelas, gue sebagai Muslim tentu gue prihatin. Karena kenapa? Karena intoleransi kayak gitu, itu merusak citra Islam agama gue, Sam. Yang pertama kali jelek ketika ada orang Islam ngebubarin gereja, ketika ada orang Islam ngebubarin ibadah umat Kristen, agama gue, Sam. Betul. So, itu orang-orang, maaf ya, itu orang-orang goblok, mereka tuh gak pernah kepikiran ke situ gitu loh. Ketika mereka memperlakukan agama mereka sendiri seperti itu. Itu alasannya kenapa gue peduli. Oke. Makanya waktu gue pernah di TV, gue pernah diundang terakhir ke TV, gue bilang sama TV, gue keras gue ngomong, gue bilang gak pantas lah kita tuh protes-protes sama penindasan Zionis. Sementara di negeri sendiri kita masih jadi Zionis, menindas umat Kristen, gue bilang gitu. Itu keras banget gue ngomong. Dan itu viral banget ya. Konyol kalau menurut gue, itu viral banget. Gue bilang konyol. Lu protes-protes, wah, protes penjajahan. Di sini lu jadi penjajah. Kalau Ya, lu tanya kenapa gue Setuju. Kehabisan job. Saudara dan sebangsa tanah air yang kami cintai, kita hari ini sejak pagi tanggal 16 Mei 2024 di Bandung melakukan pertemuan para tokoh yang kita namakan. Aduh, orangnya itu aja ya. Jakarta, Bandung, walaupun ada yang dari Surabaya juga. Dengan dimotori oleh petisi 100, kita melakukan satu rapat kecil tentang bagaimana sikap rakyat, para tokoh dan bangsa Indonesia ini seharusnya menghadapi Woi, rakyat yang mana woi? Aki-aki. rakyat dikalahkan dengan kecurangan yang sudah didukung oleh rakyat penuh, yaitu Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Ini orang-orang ini rakyat dikalahkan oleh kecurangan, padahal mereka yang dikalahkan oleh rakyat. Masih sampai hari ini masih ribut aja, masih membahas soal hal ini dan masih menjual-jual nama rakyat. Gak sudi kami rakyat Indonesia dibawa-bawa sama kalian ya, gak sudi kami. Ini lagi ya. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Kamu seret, kamu bilang hati-hati kalau ngomong. Hati kalau ngomong. Kamu itu kembali kepada dirimu sendiri. Di kami rakyat yang seret kamu. 80%, kami seret kamu pulang ke Yaman sana. Kalau Kalau seandainya di otak kamu itu cinta NKRI ini, pasti kamu menghargai pemimpin di negara Republik ini, Indonesia ini, Otaknya bisa otak mengontrol kerusuhan. kata-katamu itu. Faisal Assegaf ini. Seakan-akan kamu ini bukan manusia lagi, ya, yang tidak sama sekali menghargai pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Ingat, jangan sampai gigi kamu menggigit juga lidah kamu, ya. Mantap abang ini. Kasih paham bang ya. Tahu diri kamu di Indonesia ini. Tahu diri kamu di Indonesia ini. Rasakan. Kurang ajar, tak terima ibu kota dipindahkan. Ibu ini sebut Jokowi kurang ajar. Nah, ini lagi nih. Kenapa sih? Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN Anda untuk yang makan kurang ajar. sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah, betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Bagaimana pendapat kalian soal emak-emak ini ya? Kayaknya udah sakit ya. Seorang Kodari ya, Iya. melihat bagaimana sih sebenarnya belusukan oleh Pak Jokowi pada saat udah menjelang lengser loh ini, menjelang selesai, dan masih mendapatkan respon antusiasme masyarakat yang luar biasa dan kelihatan genuine gitu. Apa penjelasannya ini? Bagaimana Anda melihat dari dekat dan dari teropong ilmiah lah gitu, Iya. fenomena Pak Jokowi ini? Ya, pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu, tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya, karena antusiasme masyarakat tuh luar biasa. Bukan cuma di kota Kendari,
tapi juga ketika misalnya menyeberang ke Pulau Muna, ke Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K. Sulawesi Selatan itu kaki yang lurus, Sulawesi Tenggara itu kaki yang miring gitu. Nah, Kendari itu ada di ujung, Muna itu turun ke bawah lagi, itu Pulau Muna, lalu turun lagi ke Pulau Buton, ke bawahnya lagi yang terkenal sebagai tempat wisata Pulau Wakatobi, gugusan Pulau Wakatobi gitu. Nah, kemudian hari berikutnya itu kami ke Kolaka. Kolaka tuh naik ke atas menuju ke arah perutnya huruf K ini gitu. Nah, itu antusiasme masyarakat di Muna dengan di Kolaka itu mirip dengan antusiasme yang terjadi di Kendari gitu. Singkatnya Pak Jokowi ini memang bukan cuma terkenal di Kendari, tapi sampai ujung-ujung pelosok itu pun juga sangat terkenal. Kalau di Kendari itu saya khawatir pagar mal roboh. Kalau di Muna dan di Kolaka saya khawatir pagar pasar itu roboh gitu. Bahkan los pasar itu roboh gitu. Oh, jadi di Kolaka dan Muna itu pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya. Itu saya khawatir roboh. Dan histeria massa itu rasanya saya baru lihat dengan Pak Jokowi luar biasa. Sehingga pada hari pertama itu saya ditanya Pak Jokowi, gimana apa yang menarik dari hari ini? Saya bilang, Pak, ini secara berseloroh Bapak ini bukan presiden, Bapak ini Elvis Presley, saya bilang gitu. Iya, you are a rockstar, saya bilang gitu. Rockstar Elvis Presley tanpa gitar. Sangat berkesan buat saya melihat bagaimana data-data yang angka-angka itu menemukan perwujudannya dalam dunia nyata gitu. Yang namanya hasil survei 80% itu kayak begini. Terang aja gitu. Kita kalau lihat langsung tuh geleng-geleng gitu. Ya Allah, kok bisa ngetop banget, populer banget ini. Setuju. Ini Pak Jokowi kalau kemana-mana selalu diserbu sama rakyat Indonesia. Seperti Pak Jokowi ini bukan presiden lagi, tapi Pak Jokowi ini Elvis Presley. Karena begitu digemari dan dicintai. Bukan digemari ya, bukan hanya sekedar digemari dan digandrungi, tapi benar-benar dicintai dengan ketulusan oleh masyarakat Indonesia. Ini Pak Kodari adalah saksi nyata ketika dia menemani Pak Jokowi berkunjung ke daerah-daerah. Ini luar biasa sekali Pak Jokowi ya. Jokowi dia tidak pernah sendiri. Nah, ini ya. Begitu lengser Partai Negoro ya, Partai Negoro. Partai Negoro kawal Jokowi agar diproses hukum katanya. Astaga, kalian diproses hukum. Ngapain sih dirikan partai orang-orang seperti ini? Nggak bakalan laku kalian ya. Orang yang peduli Palestina bukan karena peduli kemanusiaan, tapi karena mereka antisemit, rasis, benci sama Yahudi. Kenapa? Menurut gua, pembuktiannya gampang, Sam. Oke. Sejak Hamas membawa warga Israel ke Gaza itu, dibawa ke Gaza, itu Israel gencar Gaza dari tanggal 7 Oktober. Karena dia minta exchange kan. 30.000 orang sipil jadi korban di Gaza gara-gara Israel yang lo tau yang terjadi? Semua mewek di Indonesia. Semua mewek bareng-bareng menangisi 30.000 sipil yang ya. Pasang emoji semangka, influencer ramai-ramai yang galang donasi, pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama, membela Palestina, doain Palestina, kutuk Israel. Betul. Saya juga tahu lah. Ya, saya pernah dengar yang namanya Yaman nggak? Negara Yaman? Oh iya, tahu. Pernah dong. Iya. Yaman itu sama Arab Saudi. Arab Saudi itu melakukan karpet juga seperti Israel Gaza. 400.000 Sam. 400.000 Muslim dibom sama Arab Saudi. Fakta ini. Tahun berapa ini? Ini still going on sampai today. Mungkin startnya udah 3 tahun 4 tahun. Sampai hari ini udah 400.000 warga sipil Arab Saudi. 10 kali lipat di Gaza. Sekarang ada nggak rame-rame mewek di sini, mewekin Muslim yang sama Arab Saudi di Yaman? Gak ada. Ada gak influencer di Indonesia ramai-ramai galang donasi untuk Muslim yang 400.000 Muslim yang di Yaman? Nggak ada. Ada gak pengajian-pengajian sholat jamaah, bikin doa bersama, doain Muslim di Yaman dan kutuk Arab Saudi? Nggak ada, Sam. Lo tahu kenapa? Karena yang nggak punya Arab. Kalau yang nggak punya Arab, mau jutaan Muslim di Arab gak akan ada yang peduli. Tapi satu Muslim di bawah Israel mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Sensitif sih itu. Ciri khas Mike Bulu Egy CS. Aduh, yang mana salaknya? Ibu, salaknya udah hilang ya. Nenek yang di sebelah udah umpetin ya salaknya. Nah tuh.
Sini. Wek. Ya, oke. Aduh, ada big sound bebek lagi. Wek. Kelihatan nggak? Aduh. Mike bulu ya, ciri khas mereka. Aku punya loh satu itu. Daerah khusus ibu Mike kota Bo ya. Jakarta. DKI. Jangan sampai jadi DKJ. Udah pasti itu. Kenapa? Pertama, banyak sekali sejarah yang harus kita tahu bahwa DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta itu bukan ece-ece, bukan asal begitu aja, tapi terjadinya itu penuh perjuangan, penuh darah dari para pejuang kita. Oke, jadi mereka ini mau mengumumkan bahwa mereka mau mengusung Egy Sujana untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan jalur independen katanya. Mereka begitu yakin bahwa itu rakyat itu ada bersama mereka. Tapi yo wes, kita setuju dan sedang aja kalian maju agar supaya terbukti semuanya bahwa mereka hanya kepedihan saja. Semua menyangkut salah satu visi perubahan itu apa? Menjaga lingkungan hidup. Itu harus menjadi visi utama. Bocorkan. Menteri Presiden terpilih Prabowo Gibran. Gibran. Sampai detil itu. Nanti kalau Pak Anies jadi menteri baru dibahas. Oh no. Aduh. Oh kalah ya. Ya ampun, Caimin untuk gak jadi cawapres ya. Aduh, suka banget keceplosan. Oke teman-teman semua ya, semoga berita-berita yang kita saksikan tadi ini bisa mengedukasi, menambahkan informasi buat kalian semua. Ada aja ya teman-teman ya, seputar politik yang masih terus bergulir sampai hari ini, masih tetap aja rame. Tulis di kolom komentar tanggapan dan opini kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.